Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 5 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Jangan Berkata Melawan Tuhan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Maleakhi 3 ayat 13 yang berbunyi, "Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau?" Dari ayat pembuka kita di atas, kita membaca sesuatu yang cukup menyedihkan. Melalui Nabi Maleakhi, Allah berkata, "Bicaramu kurang ajar tentang aku." Bayangkan jika manusia mengucapkan kata-kata yang menentang Allah. Namun dalam ketidaktahuan mereka bertanya, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka berbicara menentang Allah. Hal ini masih terjadi hingga hari ini. Banyak orang memihak melawan Tuhan dengan perkataan mereka tanpa menyadarinya. Mereka mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah Tuhan firmankan tentang mereka. Bahkan dalam hal-hal sederhana. Misalnya, di mana Tuhan telah berfirman bahwa kesehatan ilahi adalah warisanmu di dalam Kristus, namun banyak orang terus-menerus membicarakan penyakit. Itu berarti berbicara melawan kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu adalah milikmu. Oleh karena itu, jangan berkata, aku tidak punya uang. Nyatakan bahwa engkau memiliki semua sumber daya yang engkau butuhkan untuk semua yang Tuhan ingin engkau lakukan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa hidup dan mati ada di dalam kuasa lidah. Amsal 18 ayat 21. Kata-katamu tidak kosong. Ketika kata-katamu selaras dengan firman Tuhan, kebenarannya dan kenyataan dari apa yang dikatakannya ditegakkan dalam hidupmu. Tetapi ketika perkataanmu bertentangan dengan firman, engkau menciptakan celah bagi musuh. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 5-6. Perhatikan urutannya. Dia berkata, sebab itu dengan yakin engkau dapat berkata, itulah prinsipnya. Dia ingin perkataanmu selaras dengan perkataannya. Beginilah cara kerjanya di kerajaan Allah. Jika engkau baru mengenal hal ini, mungkin awalnya terdengar aneh, tetapi inilah kehidupan iman. Jangan berpihak melawan Tuhan. Jangan membatalkan berkat-berkat-Nya dalam hidupmu dengan pengakuan yang salah. Katakan apa yang telah Dia firmankan. Nyatakan apa yang telah Dia nyatakan. Itulah cara untuk berjalan dalam kemenangan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah membuka pemahamanku akan kekuatan kata-kata. Dengan berani aku menyatakan bahwa aku penuh kesehatan, kekuatan, kemakmuran, dan aku berjalan dalam kemenangan. Aku selalu berbicara sesuai dengan kebenaran-Mu, menegaskan kebenaran-Mu sebagai kenyataan hidupku. Aku hidup di atas keadaan, berfungsi dalam berkat Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Amsal 18 ayat 21, Markus 11 ayat 23, Ibrani 10 ayat 23. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.